buat kita semua. Terima kasih pimpinan kesempatan ini, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 7 serta Pak Dirjen Migas, Ibu Kepala BPH dan Komite, serta para dirut perusahaan hilir migas yang saya hormati. Pertama, memang banyak catatan yang saya sampaikan ini, tapi menurut saya pimpinan, saya kira boleh juga lah kita buat FGD terkait ini. Karena apa? Kalau kita bicara hilir, itu yang terdampak itu adalah konsumen. Ya, kalau kita bicara hulu, konsumen itu nggak terasa. Tapi kalau bicara hilir, kita berarti dampaknya konsumen, pengguna BBM ini. Jadi saya kira ini harus kita bicara khusus. Jujur saya sampaikan, saya memang sebelum DPR adalah pengamat dari penyaluran BBM ini. Jadi betul-betul sedikit tahulah Pak pimpinan. Nah, berikutnya saya bicara ini adalah saya fokus kepada ketahanan energi dan ketahanan pendapatan nasional maupun daerah. Ini sebenarnya penting bagi kita. Karena bagaimanapun proses bisnis ini, hilirisasi perlu kita lihat bagaimana ketersediaan kualitas dari apa yang disalurkan oleh perusahaan-perusahaan migas ini ke masyarakat. Sebab itu saya yang ringan-ringan dulu. Ini khusus untuk Pertamina ya, Pak Alfian. Pertama, kami bolehlah di kesempatan para anggota Dewan ini untuk melakukan sosialisasi My Pertamina dan QR Code gitu. Karena masih banyak juga masyarakat di konstituen kami yang belum mengenal apa My Pertamina ini gitu loh. Ya, mereka hanya mungkin baca di media, tapi sejujurnya mereka belum tahu apa sebenarnya manfaat dari My Pertamina dan QR Code. Ini yang baru nih Pak ya. Bagaimana pembayaran ini. Itu yang mungkin kalau boleh diberi kesempatan buat kita untuk melakukan sosialisasi ke dapil masing-masing di Komisi 7. Berikutnya, saya lupa tadi. Rupanya ada saudara saya di sini, Pak Putut. Udah sehat Pak Putut ya? Selamat datang di Komisi 7 Pak Putut. Wah, beliau ini dulu di MOR 1, jadi tim saya nih Pak Aljet. Berikutnya untuk Pak Dirjen Migas. Pak Dirjen, tolonglah kami dikasih data Pak Dirjen untuk kepada perusahaan-perusahaan penyalur yang dihunjuk, yang niaga, terkait sarpasnya. Apakah mereka semua ini sudah punya sarpas? Mungkin sewa atau apa? Coba kita sampaikanlah datanya ke kita. Artinya kita tidak mau juga perusahaan migas ini, hilir ini, mereka menumpang gitu, tidak investasi. Kita ingin itu maunya teman-teman di perusahaan hilir ini punya investasi gitu. Jangan sewa-sewa aja. Harus diwajibkan mereka punya investasi buat kita gitu loh. Jadi ada dampak di kita. Kalau sewa-sewa itu susah lah. Jadi harapan saya semua perusahaan-perusahaan ini punya investasi, ya, terkait sarpasnya semua. Baik itu dari hulunya maupun sampai ke hilir gitu loh. Yaitu tolong diberikan kepada kami Pak Dirjen. Berikutnya, ini mulai serius ini. Ibu Dirjen, itu masih pengantar aja tuh. Ini terkait untuk Pak Dirjen sama Ibu BPH Migas. Bu, tolong betul-betul dicari tahu, diteliti terkait kewajiban PBBKB. Ya, para perusahaan-perusahaan hilir ini, Bu. Tolong, Bu. Karena inilah yang menjadi alat tidak sehatnya kompetisi di pasar. Ini harus dicari tahu nih Bu. Kalau Ibu mungkin PNB-nya jelas itu Bu ya, itu kan nasional. Tapi yang untuk ke daerah, ini yang terjadi permainan Bu. Kita tanya prakteknya, diskon di sana segini, diskon di sana, kok bisa ya mereka dapat diskon begitu gitu loh. Sedangkan contoh Pertamina-nya misalnya maksimal 30, dia bisa 50. Dari mana itu urusannya? Ini kan pertanyaan ini. Dan saya cari tahu ini di PBBKB ini biang keroknya nih. Ini harus dicari tahu nih.
Bu. Ini cari tahu gitu. Saya tidak menuduh bahwa ini enggak. Mungkin mereka punya agen, ya. Bukan beliau-beliau ini mungkin. Mungkin kan mereka punya agen. Agen ini kan bahaya, Pak. Artinya sini kerugian bahwa pendapatan daerah mungkin di ibu oke, udah selesai lah. Tapi kalau yang di daerah ini keluhan juga bagi daerah saya. Pemda saya tanya, Pak ini kok sebegini pendapatan kami, Pak? Siapa yang salah? Terus ditanya, kira-kira siapa yang di sini apanya penyalurnya? Kalau Pertamina oke, Pak, jelas. Tapi yang lain kami nggak dapat. Padahal kebutuhan di daerah kami terhadap BBM itu sangat banyak. Tapi pendapatan daerah kami kok sedikit begini gitu. Nah, itu kira-kira Pak Dirjen, Ibu, tolong didalami ini. Ya, bagaimana sistemnya supaya kewajiban para agen ini supaya taat. Taat bayar pajak. Taat bayar distribusi. Karena ini keluhan dari pemerintahan daerah saya. Sebegitu banyak kebutuhan BBM di daerah saya, masyarakat saya, kok PBKB-nya sedikit gitu loh. Ini kan ada apa di sini sistem? Saya nggak mau nuduh siapapun, tapi maksud saya ini harus betul-betul diteliti dengan baik. Ya, itu. Maka ini ketahanan pendapatan penting bagi kita. Ya, Pak Dirjen, Ibu, tolong Bu, ini bagaimana saya nggak tahu lah. Kalau Pak Alpian oke lah, kita jelas transparan. Saya lihat harganya oke, tapi yang lain kita nggak tahu para agennya. Ya, ketaatan ini penting, ketaatan, ketaatan kewajiban kepada negara. Terus berikutnya, ini lagi yang paling serius juga ini. Ketika kita melakukan penyaluran, yang penting adalah ketepatan, ya artinya tepat ya, tepat volume, tepat kualitas. Saya mau, kalau izin pimpinan, saya mau bertanyakan satu persatu nih. Ada yang mau saya bertanya, izin pimpinan. Oke. Boleh silakan Pak Hendrik. Terkait dengan gantry system. Ya. Saya mau tanya satu-satu bagaimana cara memanage gantry system ini. Apakah dikelola sendiri atau dikelola orang lain atau pihak ketiga? Saya mau tahu pertama mungkin dari sel. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita itu di Shell kita punya beberapa terminal. Ya. Kalau gantry ada yang memang kita sewa dari pihak ketiga, tetapi kita juga memiliki yang kita miliki sendiri yang berada di Gresik, Pak. Artinya itu bukan sebagian bukan Ibu yang kelola ya? Untuk yang kita sewa dari pihak ketiga ya. Baik. Oke, AKR. Izin Pak, kalau AKR kami mengelola sendiri semua Pak. Lo sendiri semua ya? Karena kami memiliki terminal sendiri semua Pak. Oke, tidak di... Tidak. Oke. Tidak. Oke, terima kasih. Silakan. Mana lagi? Vivo. Mohon izin Pak, Ya. kami dari Vivo memiliki storage sendiri di Merak, tapi untuk yang kami gunakan sekarang di Vopak itu dikelola oleh pihak ketiga. Pihak di ketiga. Tanjung Priok, ya. Oke. Lanjut. Exxon ya. Bukan, silakan. Lanjut aja Pak. Mohon izin Pak, kami dari APR atau BP APR dikenal untuk storage tank kami dikelola di Vopak, kami menyewa di Vopak di Tanjung Priok. Tank Jakarta Tank Terminal. Berarti Bapak yang ngelola langsung ya? Bukan, sama seperti Vivo tadi Oke. dikelola oleh pihak Sewa. ketiga. Oke, lanjut. Our storage is at the Vopak terminal. Ibu aja ngomong Bu. Throughput service. Lease. Oh, sewa. Oke. Ya. Pak Alpian. Kalau Pertamina ada beberapa sebagian kecil itu kita outsource, tapi sebagian besar kita kelola sendiri. Oh, kelas sendiri. Oke, baik. Ini penting kami ketahui, ya, karena kalau kita bicara penyaluran itu di situ awalnya, Pak. Di situ awalnya. Ketika
alat ini, gantry ini dikelola orang lain, saya terus terang aja sangat kurang percaya. Kalau pihak ketiga, baik itu kualitas maupun volume. Jadi jangan heran ketika misalnya sampai di SPBU itu berbeda. Karena apa? Karena kepastian. Belum lagi kepastian kita mengangkut ini sampai ke SPBU. Saya tidak tahu apakah semua dari perusahaan hilir migas ini punya sistem mengawasi dari depo ke SPBU, punya sistem khusus terkait bukan mobilnya ya, tapi isi dalamnya, kualitas dan ketepatan. Mungkin sampai SPBU diukur memang, tapi ketepatan dari depo sampai ke SPBU, apakah ada sistem? Ya, apakah ada sistem tuh di situ gitu loh? Ya, sama tadi keluhan teman-teman tadi, ada yang kencing lah, apa istilahnya? Ya, masalahnya di situ. Kenapa? Tidak ada monitoring dari depo sampai SPBU terkait dari isi dari kualitas dari BBM ini. Kalau ada itu, saya pastikan itu akan sulit. Pasti supir-supir itu tidak akan melakukan itu. Kenapa? Sudah ada sistem dari depo sampai ke SPBU. Nah, ini adalah keluhan-keluhan dari penjual baik SPBU maupun masyarakat sendiri. Jangan diberi kesempatan para SPBU ataupun agen lainnya untuk berpikir lain menjual barangnya. Nah, jadi kita harapkan bahwa sistem ini harus dibangun supaya apa tadi tidak ada pencurian, tidak ada kencing. Nah, ini harus sistem semua, ya. Ini yang penting bagi kita. Kembali lagi kita berharap ketahanan energi ini betul-betul optimal. Yang merasakan itu adalah konsumen, pengguna, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu yang dirasakan. Kalau yang di hulu tuh kita nggak tahu lah. Masyarakat nggak tahu apa yang terjadi di hulu, yang blending lah, apa nggak tahu kita. Tapi ujungnya apa yang Bapak lakukan di hulu, yang terasa itu adalah di konsumen, pengguna. Ini yang harus kita pastikan bahwa volume tepat dan kualitasnya tepat. Itu yang penting bagi kita. Jadi kita berharap, kita merekomendasi bahwa semua itu harus pakai sistem, ya. Dan sistem ini kita rekomendasi harus dikuasai perusahaan sendiri. Jangan diberikan kepada pihak lain. Saya terus terang aja, saya tahulah bagaimana para vendor-vendor itu bermain gitu. Jangan sampai kita ketergantungan kita, gantry sistem kita kepada orang lain. Karena di sini awalnya Pak, di sini awalnya barang kita itu sampai ke SPBU. Di sini barang ataupun digunakan oleh terkait dengan produk-produk BBM industri. Di sini kuncinya. Jadi kalau di sini sudah tidak beres, tidak baik, maka di ujung pun pasti nggak akan beres. Nah, jadi kami merekomendasikan semua yang namanya gantry system harus dikuasai masing-masing. Nah, itu yang penting. Karena bagaimanapun ini penting bagi kami, para konsumen kita, para penjual kita memastikan barang ini tepat sampai di SPBU. Saya juga nggak sering itu ada keluhan masuk ke SPBU, Pak kurang ini volumenya. Setelah diperiksa juga, Pak ini ada sedikit kurang. Ini kan harus kita jaga ini. Yang merasakan terhadap permainan-permainan itu adalah konsumen. Mobil-mobil kita, kendaraan kita. Nah, saya kira itu pimpinan yang penting sama saya. Kalau soal ini, saya kira ini harus dibedah benar. Karena bagaimanapun yang dampak terhadap apa yang dilakukan di hulu atau di depo penyalur ini, ya dampaknya ke penjual maupun masyarakat penggunanya. Saya kira itu yang penting. Rekomendasi saya, sebetulnya banyak pertanyaan, tapi maka saya rekomendasi saya FGD, pimpinan. Karena saya tahu betul ini, bagaimana penyaluran BBM ini. Terima kasih pimpinan. Baik Pak Hendrik, kita